Selamat pagi, Image. Hari ini sudah kembali lagi bersama kita di Print Time episode 151. Wow. Banyak banget ya 150. Banyak banget, 2 minggu sekali kita menyapa Image dan sekarang sudah minggu ke sekitar berapa nih? Minggu ke 300-an. 300-an berarti ya. 150, 302. Maaf ya, ini matematika kita sih ada ya. Makanya kita jualan printer supaya nggak jadi dosen ya. Oke, thank you Image yang selama ini sudah mengikuti kita ya, selama bertahun-tahun sudah sering bertemu dengan Mas Rizal juga, selaku produk spesialis baik secara langsung di event atau mungkin memang customer Mas Rizal atau mungkin memang sering ketemu di online karena Mas Rizal ini bintang nih Image ya, seleb ini. Bintang apa ini? Bintang Kejora ini. Hari ini bersama dengan saya, host Image pada hari ini, Kak Desi Narayani, bersama dengan Bintang Kejora. Saya Rizal Saputra, produk spesialis dari Wujud Unggul. Produk spesialis dari Wujud Unggul, spesifik untuk di printer ya Mas ya? Yes. Oke, nah mungkin kita ngobrol dulu sedikit karena Mas Rizal ini bukan wajah baru gitu ya Mas ya? Iya. Selama ini... Udah lama ya kan? Bosen kan kalau nggak salah? Enggak lah. Selama ini kalau misalnya, memulai langkah sebagai produk spesialis di Wujud Unggul itu sudah berapa lama Mas? Kalau di Wujud Unggul itu kita kisaran saya itu 4 tahunan. Oke, 4 tahun ya? 4 tahun lebih. Dari tahun 2021? Yes, betul. Oke, dari tahun 2021. Nah, kemudian karena memang semakin ke sini teknologi kalau dalam hal printing teknologinya makin bagus dan dalam hal sosial kita sekarang juga banyak yang bermedia sosial gitu. Mas Rizal sendiri juga aktivasinya di sosmed ya, Mas? Kalau saya pribadi aktifnya di sosmed, terutama di TikTok. Oke, di TikTok. Mungkin ada yang pernah ketemu Mas Rizal ya? Iya. Itu kalau ketemu dengan Mas Rizal di TikTok, ketemunya di akun apa namanya, Mas? Rizal Bakul Printing Wujud Unggul. Oke, Rizal Bakul Printing Wujud Unggul. Itu adalah akun aslinya Mas Rizal ya? Nggak ada akun tambahan yang lain-lain ya. Nggak karena ada. Itu semuanya fake pasti. emang ada Mas yang bikin akun fake gitu? Ya pastinya adalah untuk stalker. Ya. Biasanya mencari informasi terkait harga untuk mengkomparasi juga. Oke. Jadi satu-satunya akun resminya Mas Rizal ini ya, ini tinggal nunggu centang biru aja, Webis. Itu adalah Rizal. Jangan lupa di follow ya. Iya, Rizal Bakul Printing Wujud Unggul. Nah itu langsung follow aja TikToknya. Di follow back nggak Mas? Pasti di follow back. Pasti di follow back. Nanti kalau misalnya tanya-tanya juga bisa langsung komen di videonya banyak ya? Banyak atau via DM bisa. Oke, langsung DM juga Mas. Ini saya kemarin lihat sampean bahas Epson misalnya atau bahas brand lainnya seperti itu. Saya mau tanya ini dong Mas, saya lagi pengen buka ini, bisa ya Mas ya? Bisa banget. Bisa banget. Oke. Nah, Image semua memang kita sekarang ini nyari informasi nggak cuma langsung. Betul. Semua orang sekarang sudah sosial media dari semua. Kecil sampai gede gitu ya, sampai yang udah dewasa pun juga. Makanya sekarang baik dari produk spesialis aktivasi di sosmed, para pengusaha juga banyak yang online ya Mas? Betul, sekarang banyak banget untuk pengembangannya di digital printing ya terutama itu sudah merambah ke media sosial yaitu TikTok. Kalau Mas Rizal sendiri apakah punya customer yang dia gedenya di online Mas, penjualannya? Ada. Ada beberapa customer kita memang dia penjualannya terbanyak di online. Dia fokusnya memang di online aja, bukan di offline. Jadi itu kayak buka di e-commerce gitu. Yes, betul. Berarti peluangnya gede ya Mas ya? Peluangnya sangat gede gitu. Cuman beberapa customer itu mengeluhkan potongan dari beberapa sosial media. Jadi kadang-kadang itu ada potongan admin juga tuh. Iya, itu yang mungkin menurut mereka terlalu gede gitu. Itu memberatkan juga ya. Cuman tetap mereka sih on fire semua ya. Tetap gas terus pokoknya. Karena semua ada tantangannya ya. Kalau misal kita ngarepin dari pembelian offline itu tidak terlalu luas jangkauannya. Karena mungkin yang kita kenal aja hanya orang daerah situ aja atau mungkin dari mulut ke mulut gitu. Ada penjual printing sublim atau penjual digital printing di sini gitu-gitu. Tapi kalau misalnya di online do Image semua, kita jualan di Surabaya, orang Sulawesi bisa beli. Dari Sabang sampai Merauke pokoknya. Dari Sabang sampai Merauke. Wow. Dan itu bahkan luar negeri pun ada ya Mas ya? Ada.
Ada, karena ada beberapa e-commerce yang juga dia buka untuk global, jadi orang luar negeri bisa beli di kita, dan kita pun bisa beli ke luar negeri. Betul. Oke, itu luar biasa sekali. Nah, di bulan Februari ini ya, Mas Rizal ya, sudah menjelang akhir Februari gitu, ini kan sudah mulai yang namanya bulan puasa nih. Ya, mendekati bulan puasa Ramadan. Betul. Nah, setelah itu kan Idul Fitri, Mas. Betul. Biasanya kalau Idul Fitri, Mas Rizal ngapain aja tuh? Apa yang disiapkan untuk Idul Fitri? Biasanya sih kalau para wanita-wanita ini ya itu sedang mencari hijab terutama. Istri sampean biasanya? Ya, itu hijab, habis itu ada mukena printing, habis itu ada baju printing. Itu sih lebih menariknya itu kalau di era Ramadan sampai ke Idul Fitri itu harus bajunya itu glamor gitu. Harus glamor gitu glamor. Ya. Jadi penampilan itu harus nomor 1. Karena ketemu dengan banyak orang yang lama nggak ketemu tuh, supaya wah glow up nih gitu ya. Nah, kalau dari kita sendiri, dari Ujung sendiri, apakah bisa support dari kemeriahan Idul Fitri nanti, Mas? Tentunya bisa, karena kita punya mesin untuk produksi beberapa produk tadi. Wow, kita punya untuk hari kali ini kita akan bahas apa nih, Mas? Jadi kita membahas dari segi mesin sublim yang ada di Epson, yaitu tentunya di seri 9530 yang terbaru ya. Yang terbaru ya. Jadi memang Epson sendiri itu selama ini punya line up printer sublimasi ya Mas ya. Dari yang kecil kayak F530, F531, pernah juga F6330, 6430, kemudian ada juga F9430 dan itu juga ada seri H-nya ya yang tadi dan juga ada F9530 ya Mas. Bedanya apa nih Mas dengan seri-seri sebelumnya? Seri-seri sebelumnya itu berbedaan hanya di ukuran saja. Tergantung kebutuhannya customer ini merambahnya kemana dulu, ke market jersey kah atau market ke muslim wear gitu ya. Tentunya itu kan sangat berbeda karena dari area segi itu kan kayak 1,1 yang di F6430 itu kan nggak bisa dibuat di hijab gitu karena terbatas di areanya. Tapi kalau yang mau ke muslim wear itu tentunya bisa ambil ke seri F9530. F95. Area cetaknya berarti luas ya Mas ya? Area cetaknya di 1,6 meter. 1,6. Wah, itu udah gede banget ya Mas semua. Itu kayaknya bukan cuma hijab deh, gamis juga bisa ya Mas? Gamis juga bisa. Gamis mukena bisa. Mukena bisa. Mungkin sajadah printing gitu? Ya, sajadah printing. Biasanya kan orang-orang ini awam dengan ini ya, sajadah printing biasanya yang tahu kan itu kain langsung di-print kan, padahal itu adalah sublim sebenarnya. Sebenarnya itu di sublim? Yes, itu di sublim. Wow. Dan itu bisa di custom, apalagi ini dekat dengan Ramadan dan Idul Fitri nantinya ya kan. Itu banyak customer yang ingin memberikan gift. Ya kan. Nah, itu biasanya adalah sajadah printing tadi, diberi nama. Bisa di custom juga. Wow. Bisa di custom juga. Bisa di custom juga. Berarti memang untuk dari sublimasi sendiri itu bisa support banyak output dari muslim wear. Yes, tentunya. Tadi mukena bisa, hijab bisa, gamis bisa, sampai sejadahnya pun bisa. Itu kan udah semua ya Mas ya. Kalau baju koko bisa nggak Mas? Gimana? Baju koko bisa. Bisa ya? Baju koko bisa. Jadi nanti tinggal bedakan dengan kainnya aja. Kalau orang dulu itu kan identiknya dengan baju batik. Betul. Ya kan, baju batik itu kan kalau nggak dilukis atau di kayak sablon manual gitu. Ya. Sekarang itu sudah bisa di printing. Cuma nanti yang membedakan dari segi kainnya. Mungkin ada kandungan polyester ya minimal 20% itu sudah bisa disublim. Jadi kalau misalnya mau seragaman nih ya, misalnya mau custom seragaman. Sekalian. Bapak, ibu, anak cewek 2, anak cowok 1. Istri. Bapak ibu. Nenek. Nenek. Kakek. Iya, kakek nenek. Iya. Yang masih ada kakek neneknya juga bisa. Bisa. Gitu. Karena kan biasanya kalau Lebaran itu identik dengan kita berkunjung di kakek nenek kan. Nah, itu kan biasanya ada. Nah, itu bisa seragaman semua. Gitu betul. Kan? Kalau mau keluarga besar juga bisa, semua berapa keluarga di situ juga bisa tinggal jenis ukurannya, ini untuk siapa, untuk siapa, modelnya kayak gimana. Sekalian buat gift kan ya? Betul. Gift lebaran. Nah, itu bisa dicetak semuanya dengan printer sublimasinya Epson. Nah, ternyata juga selain kita bisa langsung hasilkan nih, kalau misalnya kita bikin sajadah, kemudian kita bikin hijab dan muslim wear itu kan langsung dibeli sama customer masyarakat luas. Apakah printer F9530 ini bisa untuk tekstilnya?
bisa untuk ngeprint kainnya aja. Jadi supply-nya kita ke para pengusaha yang mau bikin baju muslim wear itu. Oke. Sebenarnya banyak sih. Kalau ngomongin sublim itu kita kayak baju batik yang ada di sekolah-sekolahan itu sekarang udah pakai sublim sebenarnya. Di sublim sebenarnya ya? Iya. Nah, semua rata-rata itu dia ambilnya meteran, langsung roll gitu kan. Oke. Jadi baju udah di batik itu ya, langsung di roll sampai 100 roll. 100 meter. Oke, Gitu. berarti kain 100 meter dengan paper sublimnya 100 meter, 100 meter di juga. apa namanya, di press langsung ya, dengan press langsung, roll, betul. dan itulah yang menjadi seragam bocil-bocil itu ya, bocil-bocil sekolah. Jadi sekarang tuh udah waktunya naik kelas kan ya, jadi dari segi kualitas, segi kecepatan itu sublim jauh lebih bagus. Oke. Kalau kita biasanya tahu pilih baju batik yang murahan gitu ya, itu kan biasanya ada bercak-bercak bintik gitu kan. Betul. Karena mungkin dari kebocoran film pas waktu ngesut itu kan, nah itu bisa jadi. Tapi kalau di sublim itu dari awal sampai akhir itu hasilnya konsisten. Oke, Minim untuk reject lah. Oke, terutama menggunakan Epson sih ya? Yes, tentunya. Oke, nah itu kan kita sudah ngomongin tentang sublimnya nih Mas, dan memang marketnya bisa ke end user, bisa ke custom apparel, atau muslim wear tadi, ataupun memang ke fashion textile untuk memproduksi materialnya nih, untuk bikin seragam, untuk bikin muslim wear tadi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Epson, sublimnya Epson, kan banyak nih brand sublim lain juga mungkin ada yang ukuran 1,6. Iya, bahkan lebih sih. Bahkan lebih mungkin ada juga ya seperti itu. Nah, kalau untuk yang membedakan nih, kita misalnya di depan kita ada printer Epson sublimasi dan juga brand lain yang juga sublimasi. Sama-sama misalnya 1,6 dan sama-sama juga ya bisa cetak roll-rollan sampai ratusan meter kayak gitu ya. Karena itu kan dari papernya tuh Mas ya. Yang bikin orang akan pilih Epson untuk sublimasinya. Tentunya dari segi kualitas. Iya, oke. Dalam hal apa tuh Mas? Dalam hal kualitas warna, konsistennya ya. Konsisten. Terus habis itu dari mungkin kecepatan itu bisa mendukung. Setelah itu garansi. Garansinya berapa lama Mas? 3 tahun. 3 tahun? Nggak ada kan printer sublim yang bisa menggaransi sampai 3 tahun. Itu termasuk printhead. Termasuk printhead? Termasuk. Itu misalnya kita pakai setahun 2 tahun, misalnya ada kendala printheadnya diganti tuh? Diganti langsung. Wow, berani ya Epson ya? Berani, makanya. Jadi kalau beli mesin sublim itu jangan sampai salah pilih brand. Oke. Dari segi kualitasnya, hasil yang konsisten, output inputnya itu juga didukung sama garansi printhead 3 tahun. Terutama jadi kalau untuk Epson saya rekomendasikan. Oke, jadi misalnya nih kita datang, namanya kita baru mungkin memang sudah punya bisnis sublim selama ini mau upgrade gitu ya. Sebelumnya mungkin sudah punya brand yang berbeda, tapi kok saya lihat teman saya pakai Epson kok bagus ya Mas ya. Tapi saya mau naik kelas nih, dulu printer saya 1,1, sekarang mau yang 1,6. Mau di Epson tuh berarti aman tuh ya karena garansinya tadi itu. Garansinya aman. Oke. Gitu. Jadi kemungkinan kalau pakai Epson, kalau produksinya kalian ini udah banyak ya, itu pastinya nggak ada 1 tahun harusnya balik modal itu. Wow, nggak sampai setahun ya? Iya, BEP. BEP-nya udah keluar, udah clear ya. Kalian habis itu mau hajar harga berapa itu terserah. Oke, betul. Karena pertimbangannya juga kan ketika kita invest printer, kita akan hitung berapa lama jangka waktu yang kita perlukan untuk BEP. Kemudian kalau sudah BEP kan lebih aman tuh Mas ya. Jadi besok-besoknya kita mau memperluas cabang atau trial market baru. Kita mungkin dari yang kemarin muslim wear coba produksi jersey juga, dapat nggak nih kayak gitu-gitu. Udah lebih berani ya Mas ya? Ada, sudah berani kalau itu. Karena ya gini ya, kalau ngomongin Epson sendiri, ketika diberi 3 tahun garansi, kalau saya pribadi itu 1 tahun saya gimana caranya BEP-nya itu udah balik duluan. Setelah itu kita hajar produksi, karena kan udah masih ada 2 tahun garansi nih. Kita hajar produksinya semakin cepat semakin dan lebih banyak lagi, tentunya itu nggak akan mempengaruhi terkait garansi. Harusnya kalau produksi lebih banyak, customer lebih senang. Betul. Betul. Gitu. Sebenarnya win-win solution ya, nanti dari si pengusahanya langsung juga lebih luas. Untuk produksinya lebih besar, kemudian marketnya meluas, dari market juga jadi
stoknya banyak nih untuk kalau misalnya dari pengusahanya hajar produksi gitu ya. Dan dari kita sendiri juga support ya. Betul. Nah itu kan dari Epson. Kalau wujud unggul sendiri kita support apanya nih Mas? Kalau dari wujud unggul sendiri kita itu support untuk maintenance. Oke. Dan support tentunya klaim garansinya tentunya aman ya. Oke. Gitu. Nanti kita semua bantu. Nah itu kalau maintenance maksudnya gimana Mas? Jadi maintenance itu nanti customer bisa minta untuk cekin dong unit saya ini ada trouble nggak kira-kira? Apa yang perlu saya ganti partnya? Mungkin itu. Oke. Jadi supportnya selama ini dari wujud unggul ke customer itu benar-benar membantu. Oke, wow. Berarti memang dari wujud unggul sendiri juga kita punya banyak teknisi ya Mas ya, yang memang siap untuk datang, nggak cuma servis, nggak cuma nunggu rusak gitu ya, misalnya nunggu ada kendala, tapi lagi baik-baik aja pun kita samperin tuh. Yes. Kita samperin untuk ngeliat, ngecek nih, ini kira-kira aman nggak nih printernya, kira-kira apa nih, kita mungkin bisa ngobrol juga kepada operator, ini saya jalan dibersihin nih, bagian ini supaya memang printernya jalan terus. Betul. Karena memang punya printer itu nggak cuma beli printernya aja, semua banyak banget ya banyak di belakang yang harus kita siapin kayak gitu. Operator yang pinter juga penting banget ya Mas ya. Sangat penting itu. Karena itu yang mastiin tuh ngaruh banget di sehat apa enggak nih printernya. Nah dari support wujud unggul itu selain dari kayak maintenance, kalaupun si customer ini memberi berganti untuk operatornya ya, ganti operator itu tinggal calling, Mas saya minta training lagi. Itu sudah sangat membantu ya, apalagi itu nggak ada biaya, itu free. Itu free ya Mas? Free, tinggal calling di wujud unggul teknisi itu supportnya, service support sama ke marketing, langsung di calling aja, minta untuk dipandu lagi atau minta training lagi. Oke, misalnya saya adalah pengusaha Sublime, ya customer Mas Rizal nih ya, yang sudah pakai printer Epson F9530 2 tahun, misalnya seperti itu. Tapi belum launching 2 tahun sih Ini kita berandai-andai. Udah 2 tahun nih Mas, wah ini operator saya mau nikah Mas. Mau pindah ke luar negeri atau keluar kota gitu ya? Dia pindah ke Ngawi misalnya ya. Saya harus cari nih operator baru gitu, operator baru cari yang Surabaya wes biar dia standby di sini. Tapi sebelumnya dia mungkin mainnya itu di printer digital printing, dia pernah di stiker misalnya gitu ya, di percetakan. Saya mau training lagi dong Mas, karena ini kan beda nih kalau Sublime ya kayak gitu. Dibantu? Langsung calling aja. Langsung calling dijadwalin berarti? Dijadwalin langsung. Oke. Dan tentunya selama masa garansi itu free. Oke, dalam 3 tahun itu ya? 3 tahun, full ya. Kita support dalam 3 tahun itu tadi. Oke, luar biasa banget WMX. Ini gak semua brand bisa berani ngasih. Betul. Dan Epson berani ngasih karena mereka tahu kualitasnya mereka. Betul. 3 tahun itu WMX mungkin aman-aman, tapi belum tentu rusak loh. Iya, jadi kalau ngomongin printhead itu kan, kalau 3 tahun rasanya kalau di Sublime Epson apalagi ya, itu sangat-sangat minim lah. Masih bentar ya itu ya? Sebentar lah itu. Tapi kalau untuk WMX mengejar PEP, tentunya itu jauh lebih cukup. Oke. Itu sangat membantu sih. Sangat membantu banget. Jadi misalnya ya biasanya disayang-sayang print segini-segini aja deh, takutnya print hati bermasalah gitu. Aman aja WMX semua, kita siapkan garansi. Nggak perlu khawatir. Biasanya kalau orang beli printer itu kan identiknya gini, waduh nanti kalau udah ganti printhead gimana ya, kan was-was gitu kan. Iya. Nah tapi kalau dari segi Epson ini memberikan solusi yang panjang, jadi nggak perlu khawatir untuk dak-diduknya ya. Kalau beli printer tentunya kita bisa garansikan sampai 3 tahun, terutama di printhead. Oke, jadi dari tadi kita udah membahas tentang bagaimana, mungkin kita review dikit Mas ya, sejauh ini kita sudah bahas tentang bagaimana tren Muslim wear itu lagi pesat banget, terutama di Indonesia. Betul. Terutama menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Yes. Ini bentar lagi Idul Fitri, WMX semua para pengusaha siapin langsung, dijaga-jaga ya printernya, stoknya untuk mungkin stok tinta, stok bahan, paper dan lain-lain disiapin. Maintenance dari sekarang, datangin teknisi supaya ngelihat ini aman nggak, karena harus sudah mulai masif produksi. Betul. Sudah mulai langsung gacor-gacor ini info pemasaran online-nya, pemasaran offline-nya, karena orang sudah mulai beli baju lebaran dari sekarang. Iya. Bahkan ibu-ibu kan? Ibu-ibu dan ibu-ibu belum puasa sudah beli semua. Dan nggak cuma beli Muslim wear, kadang-kadang kan beli horden, beli taplak meja gitu-gitu. Dan kan bisa di Sublime juga ya Mas ya? Bisa, kalau itu bisa. Wah itu. Bayangkan motif horden dan motif baju lebarannya sama WMX. Gimana? Apa enggak bentrok gitu? Kan biar seragam Mas.
Jadi semakin berbunga-bunga dengan rumah ini. Berbunga-bunga itu nanti ya. Jadi tamu datang lagi mau salim, salah dikira horden gitu. Kok horden gitu? Salah, ternyata ibunya di sana. Bisa aja kayak gitu ya, karena sebenarnya bisa disublim women semua. Sublim, taplak mejanya sama mungkin, atau mungkin spraynya lagi sama. Tapi saya rasa sih kalau orang Indonesia udah pinter ya, nggak mungkin kalau divariasikan dengan sama ya. Mungkin temanya aja, temanya. Mungkin tema bunga-bunga gitu kan, warna-warni. Jadi gitu sih. Hordennya mungkin bunga matahari, baju lebaran bunga mawar, misalnya gitu. Yang penting temanya berbunga. Betul, yang penting berbunga gitu ya, biar rame nih ya Idul Fitrinya. Nah, yang pasti memang untuk sublimasi ini luas banget ya Mas ya, luas banget. Karena memang seperti yang Wimin sudah tahu, mereka bisa bikin hijab printing, mukena, bisa mungkin scarf gitu, kemudian gamis, baju muslim, dan juga kain-kain motif. Misalnya ya memang untuk kayak disampir-sampir, kayak gitu ya, itu bisa disublim semua, Wimin semua. Bahkan sampai baju koko pun selama ada kandungan polyesternya, minimal 20% itu bisa juga untuk kita cetakkan di sublimasi kayak gitu. Biasanya namanya itu polikatun. Polyester katun. Iya. Jadi bahannya itu kayak katun, tapi dia mengandung polyester. Gitu. Nah itu memang kalau mungkin katun full nggak bisa. Katun full itu pasti dari penggunaannya mungkin nyaman tapi biasanya polos. Tapi kalau untuk polikatun ini ada kandungan katunnya, jadi adem juga, tapi bisa dimotif karena ada polyesternya. Betul. Luar biasa banget ya sekarang untuk desain-desain printing. Nah kemudian nih kalau kita sudah tahu tentang demand-nya yang lagi tinggi sekarang ini dari sublimasi gitu ya, kita mulai dari sekarang untuk promo, dan kemudian juga kita pakai printer Epson yang satu kualitas sudah oke, garansinya gacor, kemudian juga bisa cetak di banyak media kayak gitu. Nah, hal lain yang penting juga kita mau lihat nih Mas, print headnya kayak gimana? Tadi kan sempat disebut soal print head. Print headnya Epson itu kelebihannya apa sih? Print headnya Epson ini kelebihannya nggak ada di print head mesin-mesin yang lain. Kenapa Karena dia sudah menggunakan Precision Core TFP. Tentunya itu tingkat kepresisian antara warna, hasil dengan media itu sangat-sangat presisi. Presisi gitu ya. Kenapa bisa Mas? Karena gini, kalau di printer lain itu biasanya sedikit harus ngejas gitu kan. Kurang pendek, kurang rendah, kurang tinggi. Nah itu nggak perlu. Kalau printer Epson ini benar-benar stabilnya di situ. Stabil dan juga sudah otomatis dari pabriknya udah oke ya. Betul. Wow. Nah itu Precision Core Micro TFP itu kan memang selama ini banyak digunakan di banyak printer Epson itu. Dan itu memang menjaga kualitas berarti Mas ya? Memang sangat menjaga kualitas. Lah makanya itu, karena produk Jepang ini nggak mau ditiru dengan produk lain, dia mengeluarkan sendiri, yaitu Micro TFP itu tadi. Kemudian juga kan kalau misalnya nih kita di fashion textile yang ngeprint di 100 meter tadi, roll-rollan kain 100 meter. Itu tadi Mas bilang kan konsistensi warna. Di awal mungkin warnanya bagus. Itu apakah sampai di ujung beberapa meter terakhir dari 100 meter itu warnanya tetap seperti itu? Warnanya tetap sama. Nggak akan berubah. Yang ditakutkan kan biasanya nanti 10 meter nanti habis itu belang ya kan. Itu nggak. Kalau Epson benar-benar dari 1 sampai ke 100 meter itu aman, dijamin sama. Dijamin sama dan konsisten kayak gitu ya. Wow. Berarti kan itu memang sudah menjawab keresahan nih dari para pengusaha yang mungkin dia akan supply ke penjahit misalnya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya tantangan yang banyak dihadapi sama teman-teman pengusaha sublim itu apa sih Mas? Kalau tantangannya itu ya itu tadi sering takutnya unit ini trouble. Yang ditakutkan itu biasanya di situ. Nanti kalau beli printer trouble gimana ya, gitu kan. Nah itu yang ditakutkan beberapa customer ataupun customer pemula biasanya. Nah itu untuk menjaga keamanan mesin, kita dari Wujud Unggul itu siap mensupport dari segi maintenance, terus garansi nanti waktu klaim itu kan kita support semua. Nah tentunya print head dari Precision Core TFP ini, apalagi untuk mesin F9530 itu kecepatannya 20% lebih cepat dari seri sebelumnya. Betul. Kenapa bisa lebih cepat ya Mas ya? Karena dari segi print headnya itu kita kan satu print head tuh, tapi rasnya 2 print head. Satu print head tapi bisa 2 print head itu gimana Mas? Jadi gini, dalam satu print head yang 9530
ini itu udah lebih gede dari seri sebelumnya. Gitu kan. Jadi tentunya meskipun satu printhead, kecepatannya itu nggak kalah dengan 2 printhead yang seri sebelumnya. Bahkan 20% lebih cepat. Lebih cepat ya teman-teman. Dan hasilnya tetap oke ya. Bagus. Dan sapuannya malah lebih gede. Sapuannya lebih gede ya? Lebih gede. Ukuran printheadnya berarti lebih gede ya Mas ya? Ukuran printheadnya itu di 2,6 inci. 2,6 inci, wow. Itu berarti lebih gede dari yang sebelumnya ya? Karena sebelumnya itu pakai kalau nggak salah 1,3 incian. Gitu. Nah kalau misalnya nih Mas, baru ada pengusaha yang memang sebenarnya sudah punya market Sublime, tapi selama ini mungkin masih maklum. Betul. Nah ketika dia mau mulai untuk invest printer itu, kita sarankan untuk Epson Sublimasi yang mana? Saking banyaknya nih, kita arahin kemana kalau dia baru mulai? Jadi kalau kita itu sebagai marketing, kita lihat dulu untuk produksinya mereka apa, kebutuhannya itu seberapa gitu. Nggak asal kita sodorin, 9530 Bu, bagus Bu. Padahal kebutuhannya customer ini sebenarnya bukan ke muslimwear tapi ke jersey, karena dia mereka pemula, ya kan. Nah pastinya ya kita harus sarankan yang seri sebelumnya, yang paling rendah itu di 6430. Jadi bisa yang ukuran 1,1 dimulainya dari situ, karena harganya pun masih, menurut saya dibilang masih murah ya. Masih affordable ya? Pasti itu. Masih affordable, masih affordable dan memang masih bisa mengakomodir untuk jersey ya. Untuk jersey, karena mungkin memang ukuran 1,1 itu kan bisa untuk baju sama celana pendeknya itu ya. Kalau untuk yang 1,6 mungkin memang sudah lebih luas, bisa untuk muslimwear, bahkan mungkin horden, spray kayak gitu yang gede-gede lah ya. Sarung printing, biasanya kan. Sarung ada. Wow, ini lengkap banget muslimwearnya nih. Bapaknya juga motifnya sama istrinya. Jadi kembaran gitu ya, atas bawah gitu. Bapaknya sarungnya, istrinya mukenanya. Betul. Wow, luar biasa itu ya. Kemudian juga nih Mas, kalau misalnya kita produksi pakai Sublime gitu ya. Ini aku stop dulu. Ini aku tuh mau bahas efisiensi biaya sih. Kita bisa bahas itu nggak? Bisa ya? Bisa. Kalau misalnya kita mau bahas tentang di Sublime gitu ya. Ini kan misalnya kita udah invest untuk printer Epson sendiri, kan kita tahu nih kualitasnya lebih bagus dari yang lain, tapi juga memang kita perlu invest cukup besar kayak gitu. Nah untuk efisiensi biaya selama runningnya itu seperti apa Mas? Kalau ngomongin cost produksi kan berarti ya. Nah cost produksi dari F9530 atau F6430 tentunya sangat minim ya, karena hitungan CPP kita itu dalam 1 meter itu menghasilkan kurang lebih 7.000 per meter persegi. Per meter persegi. Ya menurut saya sih nggak kalah dengan brand-brand Cina ya, yang ngeluarin mungkin 5.000, 4.000 ya kan. Nah menurut saya kalau dengan harga selisih 2.000 saja ya kan, ya saya mending pilih mesin Jepang lah. Karena satu, kualitas printernya sudah lebih oke, garansinya gede. Dan nggak khawatir, kayak gitu ya. Kita beli kita beli yang udah langsung bagus sekalian daripada kita beli maintenance yang belakangan ya tuh pusing kan nantinya. Betul. Pasti kalau mesin Cina itu kalau yang belum berpengalaman ya, yang ditakutkan itu di tahun pertama sampai tahun kedua itu yang rawan-rawannya, apalagi ini ya untuk produksi. Operatornya dia pemula, ampun sudah. Gitu. Jadi better memang kalau mau mulai langsung yang bagus aja, maintenance-nya mudah dan juga maintenance-nya garansinya gede, yaitu Epson dari wujud unggul ya Mas ya. Wow. Tentunya di seri yang lebih rendah itu yang di F6430 itu juga ada garansi 1 tahun plus 2 tahun, jadi tetap ada yang 3 tahun. Tetap 3 tahun juga ya? Ada juga yang 3 tahun. Gitu. Nah, kemudian juga ini kan kalau misalnya kita efisiensi dari cost produksinya juga udah oke, dari printernya oke dan aman jalan sampai bertahun-tahun ke depan. Dari hasilnya pun kita bisa buka market yang lebih oke ya Mas ya? Betul. Harga jual bisa lebih tinggi. Harga jual malah kalau untuk hasil Epson ini ya, yang saya tahu di customer kita itu harga jualnya hampir di atas 100. Untuk kayak muslimwear ya, apalagi hijab ya, itu kan cost produksinya itu kalau kita ngomong kisaran ya paling 50 ribu gitu kan, jualnya udah 100 ke atas karena memang kualitasnya bagus dan ada marketnya loh. Betul. Ada pasarnya yang akan ngambil itu ya. Iya. Nah, apalagi brand-brand besar itu juga sama
printernya pakai Epson. Gitu. Kalau misalnya Image nih pernah dengar brand yang besar, muslimwear besar, ya bisa dicek-cek lah itu apa ya gitu ya. Pasti itu tentunya pakai printernya Epson. Pakai Epson. Tahu sendiri kan harga jualnya berapa? Iya, itu bisa sampai 300-500 kan? Iya. Nah, padahal tahu sendiri produksinya berapa. Betul, tergantung dari desainnya, tergantung dari. Ya mungkin itu yang mahal dari desainer ya. Betul. Biasanya dari situ. Betul, tapi pada dasarnya kan juga untuk dari printingnya sendiri, modalnya itu tidak sebesar itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisnis yang bisa dilirik oleh siapapun. Karena di Indonesia mayoritas kan muslim, jadi siapapun dan orang-orang konsumtif sekarang. Orang nggak lebaran pun bisa ganti hijab loh, apalagi lebaran kayak gitu ya. Dan apalagi cewek, kalau udah masuk ke toko nggak mungkin satu warna. Betul. Iya kan? Iya. Oh, saya inget kalau di rumah ada warna merah nih, harus nyocokin juga nih. Iya kan? Baju merah. Bisa-bisa pulang dari toko udah bawa 5 piece tuh, beda warna. Beda warna doang itu ya semua. Padahal sekali beli. Motifnya kok hampir sama perasaan gitu. Nah itulah keunggulannya. Oke, keunggulannya. Ini berarti pernah mengalami nih istri di rumah seperti itu? Ya, tentunya sih begitu. Ini memang istrinya pelaku dan ini korbannya. Gitu. Padahal sebenarnya kita tahu tuh harganya berapa ya kan? Iya. Mungkin masih mikir, oh ini langsung aku print sendiri aja. Enggak lah, tetap kita mensupport UMKM juga. Betul. Oke, nah kemudian kan kalau misalnya kapasitas produksinya lagi gede, high demand kayak sekarang menjelang Idul Fitri itu kan pasti produksinya akan lebih gede, bisa pasti aja 2 kali lipat lebih gede kayak gitu ya Mas ya. Bahkan lebih bisa ya. Misalnya per bulan kita hasilkan 100 pieces misalnya, sejak kita mau Ramadan ini bisa 300-an misalnya. Pasti. Atau mungkin 500. Kalau di customer kita itu biasanya sehari itu kan sebulan itu biasa di 30 roll paper supreme ya. Itu bisa naik ke 80. Itu bisa. 30 roll sampai ke 80 roll. Paper sublime. Paper sublimenya aja loh ya. Wow. Itu produksinya gila-gilaan udah. Wah, arus kasnya lancar banget ya. Gitu. Nah, biasanya kalau nggak cukup produksinya ya nambah lah. Unitnya. Iya. Tentunya nambahnya lagi ya tetap Epson. Iyalah, masa kalau misalnya kita udah menjalankan Epson hasilnya udah bagus, kita pakai yang lain terus dong kan ini kualitasnya tidak terjaga nanti. Betul. Wow. Itu. Nah itulah kenapa dan kadang-kadang tuh juga ada customer yang dia punya 2 printer sublimasi, satunya Epson, satunya brand lain. Betul. Kalau misalnya untuk yang dia punya 2 market kadang ya Mas. Market yang mungkin untuk harga sekian ke bawah, pakai yang brand lain, harga yang emang mahal kayak Epson. Bisa juga. Jadi tapi gini ya, kalau ngomongin kualitas, jadi Epson itu sebenarnya kita bisa otak-atik. Kalau mau warna yang cerah, tajam gitu kan, kita bisa kan naikin pasnya gitu. Kalau mau yang hajar-hajaran harga itu juga bisa kok sebenarnya. Pasnya rendah aja gitu ya. Tinggal turunin pasnya aja. Gitu. Sebenarnya kalau market mau hajar-hajaran harga ya Epson sebenarnya masih bisa kok. Masih nutut gitu. Wow, jadi memang untuk Epson sendiri ini udah investasi yang paling tepat sebenarnya Mas ya. Investasi yang paling tepat, apalagi kalau belinya langsung di Rizal Bakul Printing. Betul. Jangan lupa kunjungi akunnya Rizal Wujud Unggul Bakul Printing. Kalau dari Mas Rizal sendiri melihat perkembangan Muslim fashion dan Muslimwear ke depannya, itu apakah bagaimana Mas di masa depan? Apakah akan terus meningkat atau seperti apa? Rasanya sih terus meningkat ya, karena kalau ngomongin Muslimwear itu sebenarnya nggak ada habisnya. Karena tiap season itu mesti ganti warna, ganti desain, ya kan? Nah itu yang membuat orang tertarik terus, gitu. Kalau sebelumnya selain kayak Muslimwear ya, kayak jersey mungkin ya wis gitu-gitu aja. Ya, oke. Ya kan? Tapi kalau Muslimwear itu pengaruhnya di desainer. Betul. Selalu ada desain baru, model baru, warna baru. Ya. Lagi rame model apa sekarang kayak gitu-gitu ya? Itu pasti menurut saya sih akan selalu meningkat, nggak mungkin menurun, karena itu memang permintaan dari seluruh dunia kan, apalagi muslim hijab wanita gitu kan. Itu betul. Itu, 1 gamis bisa 2 hijabnya itu. 2 ya kondangan biasa bisa malah beli lagi tuh.
Ya, betul. Besok ada acara beli lagi, betul, ya kan? Besok ada acara ganti lagi, ya kan? Biar di fotonya itu setiap foto itu beda-beda. Oke, udah kurang lebih kita ngobrol dengan Mas Rizal hari ini 30 menitan ya. Setelah ini juga mungkin Mas Rizal akan menyapa WMS secara langsung gitu ya di tempat-tempat workshopnya sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang pasti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke sosial media Mas Rizal, mungkin di mana tadi Mas? Di TikTok yaitu Rizal Bagul Printing Wujud Unggul. Kalau langsung WA bisa? Bisa di 08577 6288 580. Oke, ataupun juga bisa main sosial media kita. Kita ada di Instagram Wujud Unggul Official. Kita juga di Facebook page dan personal di Wujud Unggul dan Wujud Unggul Official. TikTok juga ada Wujud Unggul Official dan kita banyak review pengalaman customer di YouTube kita, yaitu di Wujud Unggul Official. Kalau mau langsung kita punya produk apa aja, ke website kita di www.wujudunggul.com. Saya Kadista Rani. Saya Rizal. Terima kasih untuk yang semua. Sampai jumpa. See you.